Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5371. Pada tanggal 8 Agustus, pernikahan ZYNN dan Roma akan segera dimulai. Roma dan Ruoli, ibu dan anak perempuan yang tinggal di villa keluarga Hi, bangun pagi sebelum pukul 5 pagi. Penata rias yang diatur oleh Warnia juga datang tepat waktu dan mulai merias keduanya. Dan ZYNN yang ada di Shangri-La sudah mulai bangun dan berganti pakaian saat ini. Menurut adat pernikahan pada umumnya, ZYNN harus melakukan gaya pengantin pria terlebih dahulu. Dan kemudian pergi ke rumah Hi untuk menjemput pengantin wanita bersama pendamping prianya dan tim mobil pengantin. Karena pernikahan tersebut tidak diberitahukan ke dunia luar, ZYNN hanya mengundang putranya, Zifei, untuk menjadi pendamping prianya. Zifei juga senang karena perasaan ayahnya telah menemukan tempatnya yang sebenarnya. Jadi dia tentu saja menyetujui permintaannya dengan sangat mudah. Tepat setelah pukul 5, tim pernikahan Charlie yang telah diatur sebelumnya telah mengikat karangan bunga dan menunggu di lantai bawah di Hotel Shangri-La. Saat ini, di Zijin Villa di puncak Gunung Zijin di Aurose Hill. Maria sudah mandi dan berpakaian lebih awal, dan duduk sendirian di halaman dengan pintu terbuka. Menikmati pemandangan pagi berkabut di Gunung Zijin sambil merebus sepanci teh PUR dengan api kecil. Dengan pengalaman bertemu Charlie di ruang bawah tanah Thomson terakhir kali, Maria tidak keluar selama 2 hari terakhir, bahkan tidak keluar dari halaman lantai atas Villa Zijin. Suster Sian datang dengan keranjang kayu, dan melihat pintu halaman Maria terbuka. Dia bertanya dengan heran, mengapa Nona Lin bangun sepagi ini? Masih sangat pagi, tapi tehnya memang butuh waktu lama untuk diseduh. Suster Sian meletakkan keranjang itu di depan Maria, setengah berlutut di depannya. Dan membuka keranjang itu, yang berisi beberapa minuman ringan yang sangat lezat. Dia mengambil piring berisi minuman, dengan hati-hati meletakkannya di samping teko Maria, dan berkata dengan hormat, "Nona Lin, ini kue PUR kulit jeruk yang Anda sebutkan kemarin. Koki kue di rumah belum pernah membuatnya sebelumnya. Menurut dia, ini adalah pertama kalinya dia mencoba metode tersebut. Saya tidak tahu apakah itu sesuai dengan seleramu, kamu bisa mencobanya." Maria mengangguk, dan dengan lembut mencubit sepotong dengan jari-jarinya yang ramping dan cantik. Dan menempelkan jari-jari tangannya yang lain dalam bentuk batangan logam di bawah bibirnya, lalu menggigitnya sedikit. Suster Sian di sampingnya menatapnya dengan gugup, bertanya-tanya apakah wanita muda yang tak terduga ini menyukainya. Maria merasakan ringan, alis indahnya berkerut sedikit, lalu berangsur-angsur rileks. Suster Sian menyaksikan dari samping, dan tak dapat menahan desahan dalam hatinya. Nona Lin benar-benar cantik. Melihat alisnya yang dikencangkan saja sudah membuat orang merasa segar tanpa sadar. Dia baru berusia 17 atau 18 tahun dan dia sangat cantik. Setelah menunggu 2 atau 3 tahun, saya masih belum tahu seperti apa bentuknya. Saat ini, Maria menyingkirkan kue PUR kulit jeruk keprok. Menyeruput teh dari cangkirnya, dan berkata kepada Suster Sian sambil tersenyum. "Rasanya cukup enak, mungkin ini rasa yang saya inginkan. Hanya saja, daun tehnya agak kurang enak." Suster Sian diam-diam terkejut, dan tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Nona Lin, ini adalah teh PUR terbaik yang bisa dibeli Tuan." "Ya?" Maria tersenyum dan berkata, "Teh ini memang enak, tapi tidak seanapunyaku. Tapi itu tidak masalah, aku sudah sangat terkejut karena aku bisa mencapai rasa seperti ini. Terima kasih, Saudari Sian, atas kerja kerasmu. Sampaikan terima kasih kepada tukang roti itu untukku." Perkataan Maria membuat Suster Sian sangat terkejut. Dia telah mengenal Maria lebih dari beberapa hari, tetapi akhir-akhir ini, dia tidak pernah mendengar Maria mengucapkan terima kasih padanya. Jangan bicara tentang dirinya sendiri, meskipun tuannya telah melakukan begitu banyak hal untuknya. Dan bahkan memberikan seluruh Villa Zijin, dia belum pernah melihat Maria berterima kasih padanya. Tampaknya di matanya, apa yang dilakukan tuannya untuknya adalah hal yang wajar. Namun dia tidak mau berterima kasih, bahkan untuk sepatah kata terima kasih pun dia pelit. Terkadang, Suster Sian juga memiliki beberapa pendapat tentang Maria di dalam hatinya. Dia selalu merasa bahwa gadis ini masih muda, dia terlihat berpendidikan dan masuk akal. Sebagaimana seharusnya seorang wanita, namun pada kenyataannya dia sangat sombong dan tidak punya etika. Dia sibuk dan penuh perhatian, tetapi dia tidak pernah menunjukkan rasa hormat yang pantas diterimanya. Namun, pada saat ini, Suster Sian sangat terkejut lagi, dan berpikir dalam hati. Guru telah melakukan banyak hal untuknya,
dan rumah-rumah lain yang sudah tidak dicetak lagi dan sulit dibeli dengan harga miliaran dapat diberikan kepadanya. Tapi dia tidak pernah mengucapkan terima kasih, tapi hari ini, karena aku membuatkannya PUR kulit jeruk yang ingin dia makan. Dan mengucapkan terima kasih kepada saya dan koki pastry pada saat yang sama. Saya benar-benar tidak tahu seperti apa pandangan dunia Nona Lin. Saat Suster Sian kebingungan, ia mendengar suara Tuan Larry dari luar pintu. Ia berkata dengan terengah-engah namun penuh semangat, "Nona, Tuan Zhang ada di sini." Bab 5372. Maria mengangkat alisnya sedikit dan menatap pintu dengan mata indahnya. Setelah beberapa saat, dia melihat Larry dan Ethan masuk bersama seorang pria tua, saling mendukung. Dan lelaki tua yang menemukan Larry dan Ethan adalah lelaki tua yang pernah bersama Maria di Eropa Utara saat itu. Melihat Maria, lelaki tua itu melangkah maju dengan susah payah menyembunyikan kegembiraannya. Berlutut di depannya dengan gemetar, dan berkata dengan hormat, "Nona, Buddha tua itu terlambat, tolong hukum saya." Maria tersenyum ringan, lalu mengangkat tangannya ke udara, dan berkata dengan lembut, "Bangunlah, kamu belum terlambat, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri." Lalu lelaki tua itu berdiri perlahan. Suster Sian di samping tercengang. Orang tua di depan mereka tampaknya seumuran dengan tuannya. Diperkirakan secara konservatif berusia sekitar 90 tahun, namun pada usia yang sangat lanjut. Dia masih harus berlutut di hadapan Maria. Seberapa besar rasa hormat yang dia miliki untuknya di dalam hatinya? Hal ini membuatnya semakin bingung. "Nona Lin, apa latar belakangnya?" Pada saat ini, Larry berkata kepada Suster Sian, "Kamu turun dulu." Suster Sian mengangguk cepat dan berkata dengan hormat, "Tuan, Nona Lin, saya permisi dulu." Setelah selesai berbicara, dia bergegas keluar halaman dan tidak lupa menutup pintu kembali saat dia keluar. Ketika Suster Sian pergi, Maria menatap lelaki tua itu dan bertanya, "Apakah perjalanan Tuan Zhang lancar?" Orang tua itu cepat-cepat berkata, "Kembali ke Nona, semuanya lancar, ikuti saja arahan Nona, dan ambil jalan memutar lagi. Saya telah melakukan perjalanan jauh, dan ada terlalu banyak hal yang harus diurus, jadi perjalanannya agak lambat." Maria bertanya kepadanya, "Apakah semua barangku sampai di sini dengan selamat?" Tuan Zhang tak dapat menahan anggukannya, dan berkata, "Saya memiliki semua porselen biru dan putih milikmu. Saya membawa mereka ke sini karena barang-barangnya terlalu mahal. Dan saya takut menarik perhatian pemeriksaan perbatasan dan bea cukai. Jadi saya memilih memasuki Kazakhstan melalui jalur darat khusus untuk bagian terakhir perjalanan." Maria bertanya, "Di mana barang-barangnya?" Pak Zhang buru-buru berkata, "Semuanya ada di bawah. Larry sudah meminta seseorang untuk membongkarnya, dan akan diantarkan kepadamu setelah dibongkar." Maria mengangguk, dan berkata, "Kamu telah bekerja keras dalam perjalanan ini, jadi istirahatlah yang cukup untuk sementara waktu. Mungkin aku akan menetap di Auros Hill, jadi sebaiknya kamu manfaatkan waktu ini untuk beristirahat dengan baik." Tuan Zhang menangkupkan kedua tangannya dengan hormat dan berkata, "Saya patuh." Setelah berbicara, dia teringat sesuatu dan dengan cepat bertanya, "Ngomong-ngomong, Nona, Buddha tua ini mendengarkan Larry berkata, Anda sudah menemukan orang yang Anda cari?" "Ya." Maria mengangguk dan berkata, "Dia ada di Auros Hill, meskipun kamu tidak mengingatnya lagi. Dia pasti masih mengingatmu, jadi selama ini, jangan tinggalkan villa, agar identitasmu tidak terungkap." Tuan Zhang berkata dengan hormat, "Baiklah, Nyonya, saya mengerti." Sambil berbicara, beberapa pelayan masuk sambil membawa banyak barang yang dibungkus busa khusus. Setelah Tuan Zhang memeriksa mereka satu persatu dan memastikan tidak ada masalah, dia membiarkan orang-orang ini pergi, lalu berkata kepada Maria, "Nona, Buddha tua itu membawa total 83 barang dari Eropa Utara hari itu, dan semuanya ada di sini." Maria mengangguk, merasa sedikit cemas, dan berkata dengan sabar, "Berikan padaku toples biru Chenghua bermotif naga." "Tunggu sebentar, Nona." Dia mengambil sebuah guci porselen biru dan putih, lalu menyerahkan guci porselen itu kepada Maria. Maria membuka tutupnya, dan aroma teh yang kaya menyembur keluar darinya. Dia mengeluarkan sepotong kue teh PUR dari dalamnya, dan tidak bisa menahan desahan. "Saya sudah menantikannya selama berhari-hari, dan akhirnya tiba." Setelah selesai berbicara, dia mengambil teko di atas api arang, menuangkan semua teh di dalamnya. Lalu ia mengeluarkan teko dan pisau teh PUR,
siap memisahkan potongan kue teh PUR di tangannya. Namun, begitu ujung pisaunya menyentuh kue teh, dia menariknya kembali dan bergumam, "Ini potongan terakhirnya." Melihat hal ini, Tuan Zhang segera berkata, "Nona, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda harus menghabiskan teh ini lebih awal? Tidakkah kamu perlu khawatir tentang potongan kue teh terakhir di masa depan?" Maria mendesah pelan, melihat potongan kue teh ini, dan bergumam, "Mari kita simpan potongan terakhir ini. Saya ingin menunggu hari di mana saya bisa jujur padanya dan menyiapkannya sendiri agar dia bisa mencicipinya." Ekspresi ketiga lelaki tua itu semuanya ketakutan, dan setelah bertukar pandang, Tuan Zhang membungkuk dan berkata, "Nona, pelayan tua ini berani bertanya, apakah Anda benar-benar berencana untuk jujur kepada pria itu?" "Ya." Maria berkata dengan serius, "Dia menyelamatkan hidupku dan memiliki musuh yang sama denganku. Jika kesempatannya tepat, aku harus menceritakan seluruh kisah tentang diriku. Hanya dengan cara ini aku bisa memiliki kesempatan untuk benar-benar bekerja sama dengannya." "Nah," dia tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. "Ngomong-ngomong, Tuan Qiu, Anda bisa meminta Suster Xian untuk membelikan saya meja kayu besar. Dan selembar kertas nasi lagi. Aku mau menggambar." Larry berkata dengan takjub, "Nona, Anda ingin menggambar lukisan satu sang delapan Ci? Bukankah ini agak terlalu melelahkan?" Dalam ukuran lukisan tradisional Tiongkok, satu zhang baci berarti panjang sekitar 6 meter dan lebar sekitar 6 meter. Ukuran 2,5 meter pada dasarnya merupakan ukuran terbesar dalam seni lukis tradisional Tiongkok. Dengan ukuran sebesar itu, volume karya seni tidak lagi bisa dikatakan besar. Saat itu, Maria berkata dengan ekspresi tegas, "Tidak apa-apa, aku ingin menggambar terlalu banyak adegan. Lagi pula, aku masih punya setidaknya 20 hari untuk menggambar perlahan. Aku harus cepat." Larry mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan hormat, "Baiklah Nona, saya akan mengaturnya nanti." Bab 5373. Pukul 7 pagi. Tim pernikahan ZYNN berangkat tepat waktu untuk menjemput pengantin wanita di Villahi. Hari ini adalah hari besar. Ada ratusan pasangan pengantin di Aurous Hill City, seperti naga baja panjang, berlalu lalang di jalan-jalan dan gang-gang kota. Ketika iring-iringan ZYNN tiba di luar gerbang keluarga He tepat waktu, generasi muda keluarga He dan para kerabat perempuan menyambut kedatangan keluarga Su, dan ZYNN langsung menuju ruang pengantin Roma sambil memegang bunga. Karena ZYNN dan Roma sama-sama berusia 50 tahun ke atas, resepsi pernikahan mereka tidak semeriah anak-anak muda itu. Keluarga He tidak menghalangi pintu, dan keluarga Su tidak membuat keributan. Semua orang memandang ZYNN dengan senyum penuh berkah. Ia berjalan mendekati Roma selangkah demi selangkah. Roma, yang berada di ranjang pengantin, mengenakan gaun pengantin siuhe merah. Meskipun ada sedikit jejak waktu di wajahnya, ia tetap terlihat glamor. Sebaliknya, ZYNN mengalami banyak kemalangan dan pasang surut selama periode ini, dan wajahnya sudah lebih banyak kerutan akibat perubahan kehidupan. Ruoli, yang mengenakan gaun pengiring pengantin, melihat ayahnya masuk sambil memegang bunga, dan buru-buru berkata, "Ayah, aku sembunyikan sepatu ibu di balik pintu." Roma tak kuasa menahan godaan, "Ruoli, kamu benar-benar menjaga ayahmu. Tidak apa-apa kalau ayah tidak menghalangi pintu, jangan sampai dia mencari sepatu itu." Ruoli berkata sambil tersenyum, "Bu, andai saja aku bisa memasukkan sepatu itu ke tangan ayah sehingga ibu bisa segera berdoa kepada dunia." Ruoli tahu bahwa tidak mudah bagi orang tuanya untuk bersatu, dan ia telah mengalami begitu banyak kesulitan dalam 20 tahun terakhir. Dalam hal ini, yang ia inginkan hanyalah membiarkan keduanya menikah sesegera mungkin, dan semakin cepat semakin baik. Roma tentu saja tahu niat putrinya, dan tak dapat menahan diri untuk memeluknya dengan lembut, lalu dengan lembut menempelkan dahi putrinya ke dahinya, air mata pun mengalir ke rongga matanya, dan dia dengan paksa menahannya. Ruoli memejamkan matanya sedikit tetapi merasakan rongga matanya sangat panas, merasakan cinta ibunya dengan hatinya, dan tetap tidak bergerak. Meski tak seorang pun berbicara di antara keduanya, cinta yang mendalam antara ibu dan anak itu membuat orang luar pun merasa sangat tersentuh saat melihatnya. Melihat kejadian itu, ZYNN pun ikut terharu. Dia akhirnya mengerti bagaimana rasanya menikahi seorang wanita yang mencintainya. Lagi pula, tidak seperti Leona yang sama sekali tidak mencintainya. Dalam hatinya, ia kini sudah menyimpan rasa cinta kepada Roma. Pada saat inilah ia mulai lebih menantikan kehidupan setelah menikah. Ia hanya ingin menjalani kehidupan biasa bersama istri barunya. Uang dan status tak lagi penting.
Ia berpikir begitu dalam hingga tanpa sadar raut wajahnya menunjukkan kebahagiaan. Zhifei, yang berada di sampingnya, juga sangat tersentuh. Meskipun ia tahu bahwa Roma terlibat dalam pernikahan orang tuanya, ia juga tahu bahwa pernikahan orang tuanya tidak begitu sehat. Tidaklah baik bagi mereka untuk bersama. Hasil terbaik adalah berpisah dan saling melengkapi. Selama 2 hari terakhir setelah kembali, ia tinggal di halaman lama tempat Charlie tinggal bersama orang tuanya semasa kecil. Melihat ibunya merawat halaman kecil itu dengan puas dan tanpa lelah setiap hari. Ia menyadari bahwa cinta ibunya kepada Changing ada di dalam hatinya. Betapa kuatnya cinta itu, begitu kuatnya sehingga meskipun ia hanya menjaga halaman kecil tempat kekasihnya tinggal, ia dapat merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang tak tertandingi. Namun hari ini, ia kembali menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri penampilan bahagia sang ayah yang langka, yang membuatnya menyadari kebenarannya. Terkadang, apa yang tampak lengkap belum tentu merupakan kelengkapan yang sesungguhnya. Sebaliknya, itu adalah hasil yang lebih baik. Memikirkan hal ini, ia tak kuasa menahan rasa terima kasihnya kepada Charlie. Tanpa Charlie, dengan status ayahnya, mustahil bagi ibunya untuk menceraikannya, dan karakter ayahnya tak akan pernah membiarkan ibunya pergi. Tanpa Charlie, orang tuanya masih akan terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia itu, dan mereka tidak akan pernah bisa keluar darinya selama sisa hidup mereka. Melihat ayahnya masih berdiri di sana dengan linglung, Zhifei berbalik dan menemukan sepatu merah dari balik pintu, mengambilnya dengan hati-hati, dan diam-diam menyerahkannya kepada ayahnya. ZTNN terkejut sesaat, dan ketika melihat sepatu merah itu, dia kembali sadar. Melihat orang yang menyerahkan sepatu itu ternyata adalah putranya Zhifei, emosi dalam hatinya tiba-tiba meluap, dan air mata pun langsung mengalir dari matanya. Zhifei tidak menyangka ayahnya akan menangis terseduh-seduh, maka ia pun segera memeluknya, menekuk kakinya sedikit, dan menggunakan bahunya untuk membantunya menyerap air mata. ZTNN tidak pernah menyangka kalau putranya akan bersikap begitu perhatian, dan memikirkan Zhiyu yang sedang menunggu di hotel untuk menghadiri pernikahannya. Saat ini, ia merasa kematian sudah cukup. Pada saat inilah ia menyadari bahwa ia telah hidup selama 50 tahun, dan hari ini ia benar-benar mengerti. Tidak ada yang sebanding dengan kebahagiaan dan keharmonisan sebuah keluarga. Meskipun dia dan Leona mungkin tidak akan pernah berhubungan satu sama lain di masa depan, tetapi dia telah mendapatkan cinta sejati dan dukungan dari ketiga anaknya, yang sudah cukup baginya. Zhifei menepuk punggung ayahnya pelan, ZTNN menahan air matanya, mengangkat kepalanya lagi, dan melihat putranya menunjuk bunga di tangannya. Dia kembali sadar, cepat berlutut dengan satu kaki, memegang bunga di depan Roma dengan kedua tangan, dan berkata dengan keras, "Istriku, menikahlah denganku." Mereka semua berseru dengan keras dan terus berteriak untuk menikahinya. Roma tak kuasa menahan tangisnya, ia pun mengangguk sambil tersenyum sambil menitikkan air mata, dan berkata dengan lantang, "Oke." Lalu, dia mengulurkan tangan dan mengambil buket bunga itu. Meski hanya formalitas, ZTNN tetap tersenyum gembira. Ruoli yang ada di samping buru-buru mengingatkan, "Ayah, cepat pakaikan sepatu untuk ibu, dan juga sajikan teh untuk kakek." ZTNN mengangguk cepat, mengangkat selimut merah, dan mengenakan sepatu merah di kaki Roma. Terdengar sorak-sorai dan teriakan di tempat kejadian, dan keturunan muda keluarga bahkan mengeluarkan peluru kembang api yang mereka pegang di tangan mereka dan meniupnya satu demi satu. Seketika, pasangan suami istri itu datang ke ruang tamu villa. Tuan He sudah duduk di sofa, menunggu menantu barunya menawarkan teh dan mengubah ucapannya. Tuan He, yang akan menikahkan putrinya, sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia hari ini. Sebelum istrinya pergi, yang paling ia pedulikan adalah Roma, yang kehilangan lengannya. Ia merasa putrinya cacat dan melahirkan anak haram. Mungkin akan sulit menemukan pasangan lain di masa depan. Pria yang bisa menerimanya, bahkan jika ada pria yang bisa menerimanya, mungkin sulit untuk menerima Ruoli. Sebelum istrinya pergi, dia memberitahu lelaki tua itu bahwa jika Roma menikah di masa depan dan pria itu memperlakukan Ruoli dengan buruk, keluarga He harus menerima Ruoli kembali. Tetapi jangan biarkan Roma bercerai begitu saja, karena situasinya, dia dapat menemukan pria lain, tidak mudah untuk menikahinya. Namun, bagaimana mungkin ia membayangkan putrinya masih meraih hasil terbaik hari ini? Ia mendapatkan kembali lengannya yang telah hilang selama lebih dari 20 tahun dan kembali bersama pria yang dicintainya selama 30 tahun. Ruoli tidak perlu lagi mengakui pria asing sebagai ayah tirinya, karena orang tua kandungnya akhirnya bersatu. Memikirkan hal itu, lelaki tua yang semula gembira, tiba-tiba merasa sangat sedih. Ketika orang-orang mengerumuni ZTNN dan Roma, sepasang suami istri yang usianya lebih dari setengah abad,
keluar dari ruang pengantin dan hendak menawarkan teh kepada lelaki tua itu, mereka tiba-tiba mendapati lelaki tua itu sedang duduk sendirian di sofa, menangis seperti anak kecil. Dengan lengan baju menyeka air mata yang mengalir. Ruoli berlari menghampirinya dengan cepat, dan bertanya dengan gugup, "Kakek, mengapa kau menangis di hari yang baik ini?" Orang tua itu menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dan buru-buru menutupi wajahnya untuk mengendalikan emosinya, tetapi semakin dia merasakan hal ini, semakin dia tidak bisa mengendalikannya. Air mata mengalir di sela-sela jari dan telapak tangannya, tubuhnya pun gemetar karena menangis, membuat orang-orang merasa tertekan. Bab 5374. Saat ini, hanya Roma yang mengerti hati ayahnya. Dia tahu bahwa dia pasti sedih karena ibunya tidak bisa melihat pemandangan ini dengan mata kepalanya sendiri. Kadang-kadang, mereka yang masih hidup merasa bahwa setelah menunggu hasil terbaik selama bertahun-tahun, mereka pergi ke kuburan untuk berbagi dengan kerabat yang telah meninggal, dan mereka akan sangat senang mengetahui bahwa mereka telah belajar dari mata air. Kalau dipikir-pikir seperti ini, aku akan merasa jauh lebih lega. Namun, sebagian orang tidak begitu berpikiran terbuka saat melihat arah permasalahan. Ia akan merasa bahwa inilah hasil yang paling dinantikan oleh sanak saudaranya. Tetapi mengapa pihak lain gagal hidup untuk melihat semua ini, dan kemudian terjerumus ke dalamnya secara mendalam, tidak mampu melepaskan diri. Tuan Hi jelas termasuk golongan yang terakhir. Faktanya, Roma juga termasuk yang terakhir. Orang-orang yang berkecimpung dalam seni bela diri percaya pada kekuatan dan berusaha mengubah nasib melawan langit. Dan jika Anda ingin mengubah nasib Anda melawan langit, hal terpenting adalah hidup. Oleh karena itu, mereka tidak percaya bahwa ada dunia lain setelah kematian. Mereka tahu bahwa kematian itu seperti lampu yang padam. Mati ya mati. Jika orang yang mereka cintai meninggal dengan penyesalan, itu akan menjadi penyesalan terbesar bagi orang yang masih hidup. Karena itu, Roma tidak berusaha membujuk ayahnya. Ia tahu jika ia tidak membiarkan ayahnya menangis, akan sangat sulit baginya untuk mengeluarkannya. Untungnya, Tuan Hi bukanlah orang yang rapuh. Setelah menangis beberapa saat, ia melepaskan depresi di hatinya dengan air mata, dan ia merasa sedikit lega. Mengetahui bahwa hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan, ia segera menghapus air matanya, lalu berkata sambil tersenyum, "Maaf, saya telah membuat lelucon. Bukankah sudah waktunya saya menawarkan teh kepada orang tua ini?" Melihat Tuan Hi pulih, keluarga Hi menghela napas lega. ZNN juga ingin memberitahu lelaki tua itu untuk segera membalik halaman. Jadi dia dengan cepat bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. "Mana tehnya? Kenapa belum diantar? Aku harus menawarkan teh untuk ayah mertuaku. Kami datang." Pemuda itu bergegas maju sambil membawa 2 cangkir teh. ZNN menarik Roma, dan keduanya berlutut di depan lelaki tua itu, satu di sebelah kiri dan lainnya di sebelah kanan. Setelah itu, ZNN mengambil salah satu dari 2 cangkir teh, menyerahkannya kepada Tuan Hi dengan hormat dengan kedua tangan, dan berkata dengan keras, "Ayah, silakan minum teh." Pak Hi tersenyum dan mengangguk, lalu mengambil teh yang dibawa ZNN. Setelah menerimanya, ia memegang teh dengan satu tangan dan meminumnya. Setelah itu, Tuan Hi meletakkan cangkir tehnya, mengambil cangkir teh dari putrinya, meminumnya, menatap ZNN, dan berkata dengan serius, "ZNN, aku hanya punya satu syarat agar kamu mau menikah dengan Roma." ZNN berkata dengan hormat, "Ayah, tolong beritahu aku." Tuan Hi memegang tangan Roma, menatap ZNN, dan berkata dengan ekspresi serius, "Kamu sayang Roma, aku tidak peduli di mana kalian berdua tinggal atau seperti apa kehidupan kalian. Kamu tidak perlu mengunjungiku selama setahun, 3-5 tahun, atau bahkan 10 atau 8 tahun, aku tidak akan marah atau pilih-pilih. Aku hanya memintamu untuk memperlakukan Roma dengan baik. Jika kau tidak mencintainya lagi, jangan membencinya. Jangan menindasnya, selama aku masih hidup, aku tidak akan menyalahkanmu jika kau membiarkannya kembali ke keluarga Hi dengan selamat. Aku tidak akan menyalahkanmu sama sekali. Bisakah kau melakukannya?" Ketika lelaki tua itu mengucapkan kata-kata ini, Roma dan Ruoli menangis. ZNN di samping juga merasa malu. Dia tahu bahwa reputasi keluarga Su selalu buruk. Ayahnya bahkan tak segan-segan membunuh mantan istri dan putrinya demi reputasi keluarga. Untungnya, Charlie menyelamatkan ibu dan putrinya. Perkara inilah yang membuat seisi negeri, bahkan seisi dunia, mencampakkan kaum lelaki dari keluarga Su. Mungkin karena masalah inilah lelaki tua dari keluarga Hi mengucapkan kata-kata itu, jadi dia merasa khawatir. ZNN, yang sangat malu,
langsung mengangkat tangan kanannya dan bersumpah, "Ayah, jangan khawatir, aku sudah memutuskan. Setelah menikah dengan Roma, aku akan tinggal dan menetap di Aurose Hill. Aku tidak hanya bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ruoli, tapi aku dan Roma juga bisa hidup bersama. Aku akan sering kembali menemuimu. Aku akan memperlakukan Roma dengan sepenuh hati, hidup bersamanya dengan sepenuh hati, dan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Jika aku tidak bisa, kau dan keluarga Hi bisa membunuhku kapan saja." Tuan Hi merasa puas. Mengangguk, ia menyerahkan tangan Roma ke tangan ZYNN, dan berkata, "Lega, kalau begitu, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Kau bisa membawa Roma pergi." ZYNN sangat berterima kasih, dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Ayah." "Ayah, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan Roma diperlakukan tidak adil." Oke, oke, kata Tuan Hi 3 kali berturut-turut, melambaikan tangannya sambil tersenyum dan memberi isyarat kepada keduanya untuk pergi. Keduanya saling memandang, bangkit, dan berjalan keluar rumah. Ditemani ZYNN, Roma menaiki mobil pengantin pertama. Ruoli dan anggota perempuan keluarga Su lainnya juga berkendara ke hotel bersama. Menurut adat pernikahan Tionghoa, ZYNN awalnya berencana untuk membawa Roma ke rumahnya untuk beribadah, dan kemudian pergi ke hotel bersamanya untuk melangsungkan pernikahan. Namun, keluarga Su bukan berasal dari Aurose Hill, dan Charlie sengaja tidak ingin orang-orang tahu bahwa hari ini adalah pernikahan putra sulung Su, jadi dia menyiapkan kamar presidensial untuk ZYNN di Shangri-La, dan menggunakannya sebagai rumah ZYNN. Hal ini juga cukup lazim dalam adat pernikahan. Namun di masa lalu pihak wanita datang dari daerah lain ke kota tempat tinggal pihak pria dan membuka kamar di hotel sebagai kamar pengantin untuk acara pernikahan. Oleh karena itu, menurut akal sehat, seharusnya keluarga Roma pergi ke hotel tertentu di East Cliff untuk menginap, dan kemudian ZYNN pergi ke hotel untuk mengantarnya pulang untuk memberi penghormatan kepadanya. Tapi Charlie sudah menentukan lokasi untuk ZYNN, dan itu pasti di Shangri-La. Tak ada pilihan lain, jadi ZYNN hanya bisa melanggar aturan. Pada saat ini, sebagian besar orang di keluarga Su, termasuk lelaki tua dan Ziyu, sedang menunggu di kamar presiden hotel. Dan tamu undangan dari keluarga itu sudah menunggu di sini saat ini. Selain itu, ada juga pembawa acara pria terkenal dari East Cliff, Oscar Feng berusia 46 tahun. Oscar merupakan nama yang terkenal di Tiongkok, dan ia dapat disebut sebagai pembawa acara ulung. Dia datang ke sini hari ini karena diundang oleh Ruoli untuk menjadi pembawa acara pernikahan. Alasan mengapa dia diundang adalah karena orang tuanya juga merupakan seniman bela diri dan memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan keluarga Hi, dan dia tumbuh di keluarga Hi saat dia masih muda. Ruoli tidak khawatir kalau orang luar akan mengetahui berita pernikahan ayahnya, atau kalau orang luar akan melihat bahwa lengan ibunya sehat. Lagi pula, hanya keluarga Su dan keluarga Hi yang tahu tentang kecacatan ibunya. Yang dikhawatirkannya adalah Charlie, yang akan menjadi saksi pernikahan, dan khawatir identitasnya akan terungkap. Oscar sendiri tumbuh dalam keluarga Hi, dan dia merupakan keturunan master bela diri. Dia diawasi oleh Tuan Hi saat dewasa. Karakternya sangat dapat dipercaya, jadi dia pasti akan tutup mulut tentang urusan hari ini. Bab 5375. Ketika Charlie tiba di hotel, ZYNN dan Roma sudah selesai memuja langit dan bumi. Pasangan pengantin baru itu beristirahat di kamar. Dan sebagian besar lainnya pindah ke taman gantung untuk mulai mempersiapkan pernikahan yang akan datang. Charlie tidak suka kegembiraan, jadi dia datang langsung ke Sky Garden. Dan Nanako, saudara perempuan Ziyu dan Ruoli kebetulan juga ada di sini. Karena tidak terlalu banyak tamu. Dan orang luar tidak diperbolehkan memasuki Taman Langit. Suasana di sini tidak terlalu berisik dan ramai. Adapun keseluruhan adegan pernikahan, melalui upaya bersama Ruoli dan Nanako. Seluruh suasananya hikmat dan penuh kehangatan. Dan rangkaian bunga yang disiapkan Nanako bahkan lebih mulia dan elegan. Nanako masa kini bahkan sengaja mengenakan kimono seremonial. Melihat Charlie datang, dia berlari ke arahnya dan berkata dengan gembira. "Tuan Wade, Anda di sini." Charlie mengangguk dan tersenyum. Melihat bunga-bunga yang menutupi seluruh ruang perjamuan. Dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya padanya dengan sedikit cemas. "Apakah kamu sudah menyiapkan bunga-bunga ini? Pasti akan memakan waktu lama, kan?" Nanako berkata sambil tersenyum, "Aku yang mengaturnya, tapi ada banyak pelayan. Mereka membantu saya mengklasifikasikan dan mengoreksi cabang bunga. Kalau tidak,
Saya pasti tidak akan mampu melakukannya sendirian. Pada saat ini, Ziyu dan Ruoli datang ke Charlie. Dan Ziyu melihat Charlie mengobrol dengan Nanako dengan sangat intim. Dan bisa melihat bahwa Charlie memandang Nanako dengan cara yang berbeda dari wanita lain. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Dia berbeda dari Ruoli. Ruoli tumbuh sebagai anak haram, dan datang ke keluarga Su sebagai pengawal ZYNN. Ketika dia sudah dewasa, jadi dia tidak lagi punya sifat sombong seperti yang dimiliki gadis-gadis dari keluarga besar. Meskipun Ziyu biasanya tidak genit atau sombong, bagaimanapun juga. Dia telah diasuh oleh keluarga Su sejak dia masih kecil. Meskipun kesombongannya tidak terlihat, namun itu ada di seluruh tubuhnya. Jadi dia tidak bisa tidak merasa bersalah, selalu berpikir. Mengapa Charlie bisa memperlakukan Nanako berbeda? Dia adalah wanita tertua di keluarga itu, dan latar belakangnya tidak kalah dengannya. Bahkan kekuatan keluarga Su jauh lebih kuat dari keluarga itu. Bukankah dia seorang wanita muda yang berpakaian bagus dan diberi makan sejak dia masih kecil? Tapi Ruoli di sampingnya berbeda. Meskipun sekarang dia adalah seniman bela diri bintang 8. Dia adalah yang terkuat di seluruh adegan pernikahan kecuali Charlie. Tapi dia tidak sombong. Sebaliknya, semakin dia seperti ini, semakin dia merasa Charlie memperlakukannya terlalu baik. Dan dia memiliki terlalu banyak kebaikan untuk dibalas jadi di depan Charlie. Dia akan selalu menjadi gadis kecil yang mematuhi perintahnya dan bersedia melakukan apa saja untuknya. Ketika dia sampai di Charlie, Ziyu memanggil dengan hormat, "Halo, Tuan Wade." Ruoli yang berada di sampingnya juga berkata dengan lembut, "Halo, Tuan Wade." Charlie mengangguk, dan Ruoli bertanya padanya dengan suara rendah. "Tuan Wade, Anda tidak akan menjadi saksi pernikahan hari ini? Kenapa Anda tidak memakai jas?" Charlie memandang dirinya sendiri dalam pakaian kasual dan berkata sambil tersenyum. "Ketika saya keluar, saya tidak ingin ayah mertua dan ibu mertua saya curiga. Jadi, saya tidak memakai jas. Tapi saya membawa satu, dan saya akan menggantinya sebelum upacara." Saat ini, Warnia yang mengenakan gaun juga bergegas. Dan melihat Charlie telah tiba, dia cepat melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, Anda di sini." Charlie mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum, "Warnia, kudengar kamu sudah bekerja keras untuk pernikahan ini." Warnia berkata cepat, "Tuan Wade, Anda terlalu sopan, inilah yang harus saya lakukan." Charlie bertanya padanya, "Bagaimana kabar orang tua itu?" "Bagus sekali." Warnia menjawab, "Kakek akhir-akhir ini membicarakanmu. Mengatakan bahwa dia ingin mengundang Anda untuk berkumpul di rumah. Tapi dia takut menunda bisnis Anda." Charlie tersenyum dan berkata, "Setelah kamu kembali, beritahu orang tua itu bahwa aku pasti akan berkunjung ketika aku punya waktu." Warnia sangat gembira, matanya berbinar karena kegembiraan, dan dia mengangguk tanpa berpikir. "Baiklah, Tuan Wade, aku akan memberitahunya saat aku kembali, dia akan sangat senang." Seorang gadis berlari menghampiri Ruoli dan berkata, "Nona Ruoli, Tuan Feng ingin bertanya apakah para saksi sudah datang. Jika demikian, saya ingin mengonfirmasi prosedurnya dengan Anda dan para saksi." "Sudah sampai." Ruoli mengangguk dan menatap Charlie, lalu bertanya padanya, "Tuan Wade, apakah Anda merasa nyaman ikut dengan saya menemui Tuan Feng? Dia adalah tuan rumah yang saya undang dari ibu kota untuk menjadi pembawa acara tamu di pernikahan orang tua saya." Charlie berkata terus terang, "Baiklah, ayo kita pergi menemuinya." Ruoli menghela nafas lega, dan dengan cepat bertanya pada gadis itu, "Di mana Tuan Feng sekarang?" Gadis itu berkata, "Tuan Feng ada di ruang tamu di belakang." "Oke." Ruoli mengangguk. Sambil mengangguk, ia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, ayo pergi." Charlie mengikuti Ruoli melalui aula perjamuan di Taman Langit dan tiba di ruang tunggu di belakang aula. Dia mengetuk pintu, dan suara seorang pria paruh baya terdengar dari dalam, "Silakan masuk." Ruoli mendorong pintu hingga terbuka dan melihat seorang pria paruhbaya berpenampilan luar biasa tengah memegang sebuah manuskrip di depannya. Berkonsentrasi pada meditasi. Pria paruhbaya ini adalah Oscar, seorang pembawa berita terkenal dengan reputasi tinggi di negara ini. Ketika Charlie melihatnya, dia langsung mengenalinya. Meskipun Charlie jarang menonton TV, dia tetap memperhatikan program berita terbesar di negara itu. Jadi dia secara alami mengenali tuan rumah top ini.